كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة هذا المجلس ببركة هذا المسجد ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat-tempat kebaikan, yaitu dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 43. Baris ke-10 dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Seorang istri hendaknya selalu memuliakan keluarga suami dan familinya. Famili itu ya keluarga lah. Jadi amun bini itu dasar sayangon laki, maka dia harus menghormati akan keluarga suami, terutama bintuhanya kan, kuitan lakinya kan bintuhanya. Itu nang sebujurnya sayangon laki, ini ada juga sayangon laki tapi bakal lahiwan bintuha. Nah itu kan ada bujur sayangon laki. Apakah lagi misalnya si bini ini menyebabkan lakinya durhaka lawan mamanya. Banyak kita si laki ini durhaka lawan mamanya gara-gara bini. Nah itu bahaya lah. Berbagus kita. Jadi seharusnya bini ini membantui lakinya supaya lakinya ini menjadi anak yang berbakti kepada mama abahnya. Ibaratnya tuh kada memelarakan. Bila laki ini hendak berbari-bari lawan mamanya seorang, jangan dihalang-halangi oleh bini. Berapa banyak yang bininya nih menghalang-halangi hari jadi memberi kuitan. Nah, jadi istri harus memuliakan, menghormati akan keluarga suami, dan suami pun kayak itu juga. Amun sayang lawan bini, dia memuliakan akan keluarga bini, bintuha kan. Kuitan bini itu kan bintuha kita nih. Jadi
bintuha kita tuh orang tua kita juga. Bahkan lah lamun kita nih lah misalnya bebari-bari nih pina timpang, itu bisa mengundang kecemburuan sosial. Contoh misalnya lah kita nih bisi bintuha hidup, bisi kuitan hidup. Amun kita tuh memberi kuitan tak banyak pada bintuha, bisa bini kita tuh bisa punya kecemburuan sosial masalah itu. Jadi karena bapak juga sama kayak itu nah. Memberi kuitan 100.000, memberi bintuha 100.000 juga. Nah, yang ada duitnya. Nah, bagus kita karena bintuha itu kuitan kita juga. Kita disuruh juga berbuat baik kepada bintuha kita. Tandanya kita sayang lawan bini kita. Nah, itu ini termasuk akhlak mulia lah bagi seorang istri. Bila inya bujur taat lawan laki, dia harus menghormati keluarga laki. Itu juga laki lamun bujur sayang lawan bini, maka tentunya dia memuliakan keluarga bini. Nah kayak Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Sidin itu cinta kalau kepada Siti Khadijah, walaupun Siti Khadijah sudah wafat. Jadi bila Nabi itu menyembelih binatang, contohnya kambing ke apakah, itu Sidin pasti mengirim makan daging itu kepada keluarga Siti Khadijah. Karena Sidin sayang sama bini Sidin. Sidin menghormati keluarga bini Sidin. Bila Sidin menyembelih kambing kah, Sidin kirimkan dah kepada keluarga bini Sidin. Itu kan termasuk akhlak mulia dah. Jadi lamun ada kita labihan ya Allah, daripada harta kita bagus saya kita beri lawan keluarga bini, terutama dulu bintuha kan keluarga bini tah. Bintuha kita, mama kita abah kita juga, bintuha kita juga, nah eta. Sekalipun hanya berupa ucapan-ucapan yang baik. Jadi memuliakan kepada keluarga bini atau keluarga laki itu kan mesti dengan bebari-bari. Ya Allah, mungkin tidak bisi duit apa? Bi kalimatin thayyibah. Bi kalimatin thayyibah, dengan kalimat yang bagus-bagus. Bepandir-pandir dengan santun, dengan kalimat. Jadi jauh benar amun menyambati ke keluarga bini atau bini menyambati keluarga laki, jauh benar kan akhlak mulia. Terus sama ainarannya menyakiti hati laki. Laki ini misalnya Allah sayang bandarnya lawan keluarganya, lalu bini ini menyambati keluarga laki tersinggung laki, sakit hati laki. Nah, tidak boleh kan bini menyakiti hati laki. Maka itu juga kita nih, jangan juga kita menyambati, menjelek-jelekan keluarga bini. Apalagi bini kita mendengar, nah itu menyakiti hati bini kita. Istri juga harus selalu memandang pemberian suami yang sedikit sebagai sesuatu yang banyak. Nih bebinian yang pandai bersyukur lah, bebinian yang istri yang pandai bersyukur nih. Laki memang dasar penghasilan tuh sedikitannya, otomatis memberi bini itu ya semampunya juga. Maka akhlak bini itu apa? Menganggap itu banyak, walaupun hakikatnya sedikit, cuman alhamdulillah banyak pian dapat nah barajaki, walaupun sedikit kita syukuri abahnya. Nah itu memang sebenarnya jangan ini mana cukup. Nah itu kan ada bersyukur. Maka salah satu tanda perempuan ahli surga itu ialah perempuan yang pandai bersyukur kepada suaminya, pandai berterima kasih kepada suaminya, menganggap pemberiannya itu walaupun sedikit dianggapnya banyak. Dianggapnya banyak, dicukup-cukupakan bahagia itulah, bahagia itu
kada terletak pada uang banyak atau berlimpah. Sebenarnya kunci kebahagiaan itu karena pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Amun kita duit sedikit aja tapi kita bersyukur kepada Allah. Kayak bini bersyukur lawan laki. Tandanya bersyukur kepada Allah. Itu bahagia. Bahagia. Jadi caranya bersyukur itu kayak apa? Masalah dunia ini kita pandang kepada orang yang di bawah kita. Kita alhamdulillah hidup di kampung selane aman. Guring kawan nyenyak semalaman. Makan kawan 3 kali sehari. Minum bahkan 5 kali sehari gini kawan juga makan gitu nih. PDAM jalan, listrik bernyala, yalah. Sungai masih ada banyunya walaupun kemarau lawas sudah. Tapi hujan pang alhamdulillah nih, hujan pulang alhamdulillah. Dibandingkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, kenapa rumah hancur, ya, kuitan mati, anak mati, habis itu apa leading putus misalnya ya Allah. Kita leading mati yang 3 jam aja misalnya protes sudah, abut sudah nelponnya orang. Atau misalnya listrik hanya 3 jam mati, abut sudah menelponi menyaring-nyaring. Padahal orang membaiki, kan membaiki itu perlu dimatiin dulu, mungkin dimati itu perempuannya di atas yang listrik. Nah kadang-kadang kita ini menyalahkan orang, kada pandai bersyukur. Orang maka di Palestina di sana kelaparan, kehausan, diteror, gedegemuan bunyi bom. Kada kawat teguring. Nah jadi kita yang ini alhamdulillah kita nih sesakit-sakit kita masih banyak lagi yang lebih sakit daripada kita. Jadi kita bila memandang itu bersyukur kita alhamdulillah terus. Coba lihatin Nabi Muhammad SAW. Sidin ada yang sampai 3 bulan kada ada yang dimasak. Kada kelihatan kokos api di dapur Sidin. Tenang-tenang aja Sidin, bini Sidin tenang-tenang aja. Kita adalah sampai 3 bulan kada kau memasak. Kada deyo ya kelihatan kokos api, ibu masak pakai pemanas. Nyata ya kada ada kokos di dapur jabul. Nah jadi kita pandang masalah dunia ini kepada orang yang di bawah daripada kita, masih banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Maka kita bersyukur kita. Nang kayak bebinian tadi, istri tadi, alhamdulillah banyak enak. Pian memberi ulun walaupun 10.000 sehari. Nah itu kan bagus kita. Itu pang mah nang di tetangga kita tuh mati lakinya, kan nggak bisa laki. Ulun alhamdulillah bisi pian nabahnya nah itu. Jadi menganggap nang sedikit itu dianggapnya banyak, hingga tidak terlalu banyak tuntutan terhadap suami. Nya merasa cukup, merasa qanaah. Al-qanaah itu kan ridha dengan sedikit. Al-qanaatu kanzun la yafna aja. Sifat qanaah itu perbandaharaan yang kada habis-habisnya. Namun orang tuh sudah merasa cukup, sugih sudah baginya dah. Tapi ada orang banyak berisi harta, kada merasa cukup, hendak lagi. Bersifat tamak nih. Itu kayak orang fakir kayak orang miskin dan senantiasa menerima perbuatan yang dilakukan suami. Entah itu perbuatan baik, nyata benar diterima Allah. Bila laki itu berakhlak baik kepada bini, menerima benar bini. Atau misalnya laki itu, nauzubillahi min dzalik, ibu-ibu punya suami nang penyinggungan, penyarikan, itu hendaklah diterima juga dengan sabar. Sudah kalau tahu hadisnya kemarin kan, bila bini sabar menghadapi perangai jahat lakinya, maka bini itu dapat pahala seperti pahala Siti Maryam, seperti pahala Siti Asia, ya kalah. Nah,
memandang utama serta selalu bersyukur atas sikap suami. Memandang utama serta selalu bersyukur atas sikap suami. Jangan menolak permintaan suami untuk bersenggama, itu jima lah maksudnya. Jadi maksud jangan menolak itu berarti haram menolak tuh. Mungkin ada uzur apa-apa. Lelaki hendak neto. Nah, jadi haram. Berlambat-lambat aja haram. Nah, lah kasih umanya aja. Kayaknya dulu jalan nano hendak beginco lambat benar. Berjam-jam pas dini lah kita guring nih. Lah kita guring itu sampai ke subuh dapat dosa kayak itu sampai pokoknya berdosa. Laki ini uyuh benar menunggui lambat benar soalnya laki kita guring. Gara-gara menunggui bini. Kalau lawasan badandan, nah itu berdosa ya. Bapak juga malam-malam tuh badandan ya, yang penting bersih ya Allah. Bersih awak mandi sudah ya. Badandan itu seperlu-perlunya juga harus berlawas. Sekalipun di atas punggung unta, di atas punggung unta itu bila laki hendak wajib melayani apa kali di atas ranjang. Ini kisah orang Bahari kan, zaman Nabi itu ada unta ya lah. Unta tuh ganal awaknya, lalu ada di atas unta itu dulu rumahan namanya sekeduk katanya haudaj, bahasa Arabnya haudaj. Situ kawa orang dulki bini, nah begana di situ sambil berjalan unta. Aja laki apa hendak nah ya wajib melayani itu kayak apa caranya? Wajib melayani, tapi lah namun kita jadi bini jadi laki ya Allah kaina gini rumah gini ya Allah itu ini kata di mobil pribadi bang anu bang cara mamanya nah kita ayo nah boleh aja bang asal kacanya tertutup anu aja lah nang kada tembus pandang ya Allah mulai luar boleh aja bang cuman ngalihain ya Allah baik di rumah kena tapi lamun laki hendak tuh wajib pang melayani walaupun di atas punggung unta. Yang demikian bila dalam bercumbu rayu itu dalam kondisi yang diperbolehkan syarat itu agama atau syariat. Artinya itu yang diperbolehkan. Contohnya misalnya kada haid, kada nifas kan boleh dah. Kemudian nang dituju tuh lubang nang di muka. Ya Allah paham aja tah, jangan lubang nang di belakang, walaupun bini seorang lubang burit bini di palar, biasanya tah walaupun bini seorang kayak haram hukumnya. Napa jangan di muka, anu ada darahnya haid nih. Lalu liwat lubang belakangnya, tapi kan udah boleh. Apakah ada tahan lagi seorang jar? Iya bebini anu, misalnya tah. Tapi mau bebini anu ini jujurannya 20 juta aja. Janda aja 20 juta ini jujurannya. Apalagi perawan. Nah kayak apa nih tuh? Pakai tangan bini ya lah. Amun bini haid tuh pakai tangan bini ya. Jadi ada aja kisah, tapi cara bupang nih lah. Ini kan usah dikisahkan kena kada jadi ulun mengisahkan. Jadi pada kan cerubu kena cuman ada pang di situ mengandung hukum fikih. Kisahkan kada kayak. Jadi ada kisah jar orangnya nih ujar kan jar di majelis babinian jajar tuan guru bila ikam haid nah bukan babinian kan kada kawa tuh melayani laki dah kada kawa kalau jima anaknya haid pak di lubang belakang kada boleh juga kalau suami istri. Nah jadi yang mungkin itu jadi tuan guru lira akan laki kam anu kawin pulang kada aja sama majelisan kan majelis bibinian kada rela aja kada rela di madu sa anuan nih bibinian ini kan biasanya hatinya memang dasar kada katuju pang kada rela pang di madu toh hatinya pasti kada hakun itu maksudnya. Nah jadi kayak apa guru dalam kami kada rela ajar
Baca kasihan bang laki ikam bajina haram. Yang mungkin itu aja tuan guru pakai tangan aja, pakai tangan ikam aja, namanya kalau pakai manuakan aja. Nah, lalu ada nang batakon itu ulun mandi wajib jual lah guru aja. Nang pakai tangan mah. Jadi jar guru tuan guru, ya ada yang batakon berdua nang batakon. Guru sebelum batakon tadi sebelum batakon nang ulun mandi wajib jadi ada berdua, bebinian berdua takon. Maka berabot ikam berdulu aja guru. Ikam batakon apa? Imbah nang laki ulun keluar itu pakai tangan ulun mandi wajib jual lah. Kada jar guru laki ikam jangan mandi wajib. Kan keluar banyu mani itu junub lah mandi wajib. Amun ikam basuh tangan aja jar jatuhan guru. Ini basuh tangan aja, ada mandi wajib. Kalau bini mana? Haid tuh kada boleh mandi junub, kada boleh mandi wajib, mana haid. Jadi kan cukup basuh tangan aja. Tangan makasin itu deh. Batu jar guru, ikam mang betakun apa teh deh? Jadi jang bebinian itu kada jadi ulun betakun karena ulun tahu deh jawabannya. Kenapa? Ulun mau ke komor aja jang. Paham lah biar. Ulun mau ke komor aja jang. Namun kada tahu kada paham berarti itu. Mun pakai tangan jadi basuh lah. Mun bawa komor itu berarti pakai muntung tadi itu. Ikan bawa komor aja jauh guru kada wajib mandi. Nah, mau kada tahu berarti kada paham tak. Nah, jadi ibaratnya tuh kada boleh bang bila bebinian haid. Jika dalam keadaan terlarang karena istri sedang haid atau nifas atau sekalipun sudah terputus dari haid atau nifas tetapi belum mandi. Nah, jadi bini toh imbah tontong haid, imbah tontong nifas tapi belum mandi wajib kada boleh juga digawi. Maksudnya jima kada boleh. Amun sekadar pepelukan berciuman boleh aja. Jadi kita lalakian ini perlu juga nang masa nifas itu ya kalau nang masa haid itu lo bini betakun gini ya kalau biasanya nipas Allah ini kan tahu ya bang bini orang lancang beranak nih jadi tahu aja nipas itu sekurang-kurangnya selahzah satu mata aja pak imbah beranak kah keluar darah semat aja betul ada lagi itu sekurang-kurang nipas. Nah amun selawas masa nipas itu 60 hari 2 bulan 60 hari. Nah kalau kebiasaan masa nipas kebiasaan itu 40 hari 40 hari. Jadi selama masa nipas tuh kada boleh sembahyang ya lah bibinian haram sembahyang tapi nya kada dikodok sembahyangnya itu selamanya masa nipas tak. Nah kada boleh puasa kada boleh jima. Nah jadi misalnya bini kita adalah harus dihitung tak nenginya mulai tahu aja bang hitungannya mulainya beranak tuh nah keluar darah sampai misalnya 7 hari normal aja bang nipasnya sampai 7 hari sampai misalnya 10 hari berarti dah nipas tak sampai misalnya 40 hari itu nang kebiasaan misalnya 40 hari 40 malam tetap keluar darah terus tuh nipas terus dah sampai misalnya 50 hari itu dalam darah nipas terus sampai 60 hari itu darah nipas dah. Nah bila orang yang normal tuh sampai 60 hari itu berhenti sudah dan nipas gak ada lagi. Tapi kalau misalnya ada bersambung imbah 60 hari itu hari ke 61 keluar darah itu darah penyakit darah istihadah. Amun darah penyakit itu keluar wajib sembahyang ya ini kita. Nah itu bukan darah nifas lagi. Amun lewat daripada 60 hari itu misalnya 61 62 masih keluar
berarti itu darah penyakit. Nah, amun darah haid itu biasanya setelah nipas ini ada jeda. Imbah tontong keluar dari nipas, sakanya ada sehari ke 2 hari kan misalnya ada lagi keluar darah stop. Imbah tuh maksudnya tuh 60 hari misalnya sebanyak dari nipas 60 hari, pas 6 hari ke 60 itu terakhir keluar dari nipas, 61 ada lagi keluar dari nipas. Misalnya dijeda, walaupun dijeda oleh 1 hari. Seimbang tuh hari yang ke 63 misalnya yang lah setelah melahirkan ada pulang keluar darah, itu darah haid. Jadi antara nipas dan haid itu misalnya nipas selama-lamanya 60 hari kan, mbak tuh ada jeda. Imbah itu misalnya jeda 2 hari 3 hari karena keluar darah. Mbak tuh ada pulang keluar darah, itu darah haid. Darah haid. Biasanya kayak itu, Bang. Nah, jadi amun keluar darah haid harus sembahyang. Amun keluar darah nipas tidak boleh sembahyang. Tidak boleh sembahyang. Amun keluar darah penyakit itu wajib sembahyang. Ya dengan cara tadi, dengan cara ya kan itu termasuk orang nang berkekalan hadas tuh, orang nang keluar darah haid tuh. Itu keluar darah penyakit tuh. Jadi sudah kita jelaskan kemarin kan, masuk dulu waktu waktu sholat nih hanyarinya wudu. Tapi wudu tuh setelahnya beristinja, diistinjain itu, dibersihkan kemaluannya, habis itu ditapali pakai balon kayak itu nah, supaya darah tuh kada titik ke selawar atau ke tapi. Nah, imbah sudah andaki pembalon hanya olehnya wudu. Wudunya tuh setelah masuk waktu. Akhirnya azan zuhur dulu hanya wudu, hanya sembahyang. Nah, kalau Bang kita tahu nih ya Allah, soalnya kita bisi bini Bang. Kalau misalnya bini kita bertakon misalnya itu. Nah, maka istri tidak wajib melayani kehendak suami apabila bini hal keadaan masih keluar darah nipas, masih keluar darah haid, atau misalnya tontong sudah nipas tontong haid cuma belum mandi wajib. Nah, itu tidak boleh melayani suami. Mandi dulu ibarat tontong habis darah nipas, habis darah mandi dulu, hanya boleh melayani laki. Bahkan menurut mazhab Syafi'i dalam kondisi seperti itu istri boleh menolak kehendak suami. Ulun abahnya belum mandi lagi ya, mandi wajib lagi. Nah, itu kan jangan dulu kita, nah kan menolak boleh. Ada ulun mendengar dari seseorangnya Bang, tapi ulun kada tahu juga Bang di mana kitabnya, di mana penjelasannya. Cuman ini dapat di manakah? Masalah Dajjal. Dajjal itu manusia juga. Ujar yang menyampaikan ke ulun nih, sekalinya Dajjal itu biarlah terlahir daripada hubungan orang yang jima waktu haid. Orang tuanya nih, mamanya nih haid, digawe oleh abahnya, bisa terjadi hamil. Akhirnya keluar jadi Dajjal. Ada ulun mendengar, cuman nggak tahu juga Bang kitabnya di mana. Jadi si Dajjal itu hasil daripada hubungan suami istri, entah suami istri kan entah ada halal, pokoknya mamanya tuh keadaan haid digawe, akhirnya jadi Dajjal anaknya. Nah, nauzubillahi min zalik, kita jangan sampai keturunan kita keturunan ada yang jadi Dajjal. Nauzubillahi min zalik. Kena Dajjal nih tuh kisahnya aja nang fitnah nang paling besar nih, fitnah nang paling bono benar bagi umat Islam ya. Dajjal itu nyata daripada keturunan Nabi Adam bangsa manusia juga Dajjal nih. Cuman dia mengaku Tuhan gitu kena nang mimpin orang-orang Yahudi Bani Israel untuk memerangi akan kaum muslimin di akhir zaman gini.
Pokoknya di istidraj Tuhan tuh bang, dilanjur Tuhan tuh bang, bila bila menurutinya nyaman hidup di dunia nih. Tapi lamun kada menuruti kehendakinya sakit hidup di dunia nih. Cuman bila menurutinya ya jadi bakapir. Makanya kita disuruh untuk berlindung daripada fitnah al-masihid dajjal. Ujar Nabi, bila ikam di akhir zaman tamu dajjal mendengar ada dajjal jangan ke situ. Ikam pasti terfitnah. Walaupun orang alim, walaupun orang pintar, walaupun misalnya imannya hebat, tapi engkau menghindar aja. Jangan keluar rumah. Jangan hendak menentang dajjal, pasti terfitnah dengan si dajjal itu. Ya. Nah, itu kita nang memimpin orang-orang Yahudi nih. Kan Yahudi ini kisahnya kan terkumpul kita di Palestina situ kita. Ini memang rencana Tuhan, Bang. Memang rencana Tuhan bahwasanya orang-orang Islam di Palestina saat ini dijajah oleh orang-orang Israel. Sehingga nanti di suatu saat itu di Palestina akan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Seluruh dunia nanti berkumpul Yahudi di situ. Nah, ada di Amerikanya sudah dikuasainya ke situan ya. Nah, ada di Inggris di mana seluruh dunia berkumpul di situ. Nah, sudah terkumpul di situ lalu Dajjal timbul. Dajjal nih sedang memimpin Yahudi nih. Nah, di situ nanti akan terjadi perang besar antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Makanya kan dalam hadis Nabi itu tidak akan terjadi hari kiamat kecuali orang Islam ini akan memerangi akan bangsa Yahudi. Yang mana nanti di situ di zaman Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah zuriat Rasulullah SAW, keturunan Sayyidina Hasan sama Sayyidina Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Jadi nanti di akhir zaman Imam Mahdi itu akan memimpin dunia, menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat Islam seluruh dunia. Jadi di zaman itu nanti tidak ada lagi namanya presiden-presiden nih. Seluruh umat Islam itu pemimpinnya satu aja, yaitu Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu memimpin peperangan, memerangi orang Yahudi. Cuman Imam Mahdi ini kadakawa membunuh Dajjal, karena takdirnya Dajjal itu akan dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, jadi di zaman itu disahkan di zaman itu Imam Mahdi ini bersama dengan tentaranya sudah terkepung ada apa-apa oleh orang-orang Yahudi. Nah, lalu Imam Mahdi pun akhirnya sembahyang subuh, mana salah lah, sembahyang subuh sambil memohon kepada Allah Ta'ala untuk diturunkan pertolongan. Nah, sebelum sembahyang itu azan, qomat. Ini kaum muslim ini dalam terdesak nih, dikepung oleh orang-orang Yahudi waktu itu yang dipimpin oleh Dajjal. Nah, waktu itu turunlah Nabi Isa dari langit, diapit oleh dua orang malaikat dihiga. Nabi Isa berdua turun dari langit. Turunnya nanti di Menara Putih, di masjid yang ada di Suriah. Ada di situ kira turunnya Nabi Isa. Jadi turun Nabi Isa waktu itu, maka seluruh umat Islam waktu itu sangat gembira karena itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Isa aja enggak membunuh si Dajjal. Nah, jadi Nabi Isa turun, gembiralah kaum muslimin. Waktu itu belum lagi dilaksanakan sholat berjamaah. Lalu Imam Mahdi ini menyuruh Nabi Isa jadi imam. Ujar Nabi Isa, pian aja jadi imam, karena pian pemimpin kaum muslimin saat ini. Ulun jadi makmum, akhirnya sholat berjamaah lah. Nabi Isa jadi makmum, Imam Mahdi jadi imam. Nah, imbah tuntung sembahyang, lalu Nabi Isa ini mendatangi Dajjal. Dajjal sudah menghadang nih di pintu masjid, di pintu gerbang masjid.
Nah, jadi tetamulah Nabi Isa dengan Dajjal. Ketika itulah bertemu dua tokoh terkuat di seluruh dunia, makhluk yang terkuat saat itu. Cuman ketika Dajjal ini melihat akan Nabi Isa, itu takutan, bahkan menjerit. Seandainya ini kada bukah tuh meleleh awaknya tuh kayak banyu. Cuman ini bukah. Nya tahu bahwasanya Nabi Isa ini menang kaum membunuhnya. Cuman Nabi Isa ini diberikan Tuhan kekuatan melebihi Dajjal. Jadi Dajjal misalnya buka ke mana? Ke timur, ada Nabi Isa di timur. Buka ke barat, ada Nabi Isa di barat. Soalnya si Dajjal ini buka ke tempat yang memang di situ ditakdirkan Tuhan Dajjal mati. Lalu Nabi Isa pun sidin cucuk si Dajjal itu dengan tombak. Akhirnya Dajjal pun mati. Imbah mati pemimpin kaum Yahudi, Yahudinya ketakutan. Pemimpinnya mati dah kocar kacir kemana. Ya orang Yahudi bersembunyi di higa batunya bepandir. Wahai tentara kaum muslimin, ini ada orang Yahudi nah digaku bunuh dia. Karena seluruh alam ini benci kepada orang Yahudi. Saking jahatnya orang Yahudi ini, memang sudah watak Yahudi itu memang jahat lah. Dalam Quran, dalam tafsir dikisahkan bagaimana kejahatan orang-orang Yahudi sampai sering mereka membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Jadi batu pun sarih pun Yahudi. Wahai orang Islam nih, nah dihigamu nih Yahudi, bunuh dia, dibunuh, mati. Ada pohon pun sarih pun orang Yahudi. Ketika dia bersembunyi di balik pohon, ya pohon bepandir pohon waktu itu. Nih Yahudi dihigamu nah, bunuh dia. Dibunuh, mati Yahudi. Ada pohon namanya pohon garkat namanya. Itu kata Rasulullah pohon Yahudi. Jadi pohon itu aja nang kada memadahkan bahwasanya Yahudi bersembunyi di situ. Karena itu ya Rasulullah pohon orang Yahudi. Makanya untuk sekarang ini menurut kisah itu di Palestina itu banyak ditanam oleh orang-orang Yahudi. Kalau kada mengatakan Israel lah, Israel itu tidak punya tanah, itu tanah Palestina yang diambil oleh Israel. Jadi di Palestina untuk saat ini banyak buah Yahudi itu menanam pohon garakat itu. Karena tahu pohon itu tempat dia berlindung, berarti ia mengerti atau tahu tentang kebenaran Islam. Kan Nabi Muhammad kalau menyampaikan dalam hadisnya, pohon itu kita nang kada memberitahu kepada kaum muslimin bahwasanya Yahudi ada di balik itu. Tapi akhirnya Yahudinya matian juga, kena beratan dibunuh oleh kaum muslim habis. Nah ketika itu nanti Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi, sehingga Islam mencapai zaman keemasan waktu itu selama 40 tahun. Jadi ketika itu banyak orang-orang kafir yang masuk Islam. Kan Nabi Isa setelah membunuh akan Dajjal, setelah menang kaum muslimin, itu Nabi Isa sidin ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara berdakwah kepada, terutama kepada kaum Nasrani, kepada orang-orang Kristen. Banyak waktu itu orang-orang Kristen yang masuk Islam. Sidin sendiri yang mengatakan, kalian kan menuhankan saya. Kalian kan menganggap saya ini anak Tuhan. Saya bukan anak Tuhan. Saya ini seorang hamba Allah, seorang rasul yang Allah utus. Jadi Nabi Isa nanti berdakwah. Dan waktu itu tidak ada lagi namanya pesawat, karena teknologi itu kan tidak lagi di zaman itu. Bulik ke zaman dari pulang. Makanya ketika Nabi Isa, Imam Mahdi perang dengan orang Yahudi itu kada pakai rudal lagi, pakai pedang. Ya, Nabi Isa pun membunuh Dajjal itu pakai tombak. Sebutkan dalam hadis itu. Jadi Nabi Isa berdakwah itu kemarin mengislamkan orang nih. Sidin mematahkan salib-salib, menghancur gereja, membunuh babi-babi. Jadi waktu itu biar mau hidup waktu itu insya Allah aman aja. Kan ada bakso babi ada aman aja. Bila nuka bakso pentol babi ada juga. Melenyapkan pajak-pajak kan bisa pajak karena waktu itu Islam berataan.
Jadi kan tidak bisa bayar pajak. Nah, jadi menurut dalam riwayat itu selama 40 tahun itu dalam keberkahan, dalam kejayaan Islam. Sampai-sampai disebutkan dalam kitab itu saking adilnya waktu itu kan pemimpin adil nih, itu mempengaruhi kehidupan rakyatnya sampai-sampai kekanakan halus. Itu mainannya biar ular kobra mainannya. Ular kobra itu kadang mematuk lagi kekanakan itu pada kekanakan itu. Saking amannya waktu itu negeri seluruh dunia umat Islam sampai-sampai serigala pakawan ajawan kambing. Biasanya kan serigala menerkam kambing. Kenapa? Karena lapar. Karena haknya kan ditunaikan. Waktu itu hak serigala ditunaikan, hak harimau ditunaikan, dikasih sehingga dia merasa tercukupi. Jadinya kan ada lagi menerkam kambing. Saking adilnya waktu itu. Nah, sehingga orang yang hidup berjalan di permukaan bumi melewati kuburan. Orang ahli kubur nih bepandir, maksudnya bepandir di dalam kubur. Umai hendaknya jiwa aku hidup merasai zaman keberkahan waktu berada di dunia. Orang yang di kubur tuh hendak hidup demi merasai keberkahan waktu itu. Nah, saking makmurnya kita seandainya hidup waktu itu mencari orang yang menerima sedekah itu malih. Orang sugih berataan, orang makmur berataan. Cuman bertahannya selama 40 tahun aja. Jadi kan setelah Nabi Isa berdakwah banyak mengislamkan orang-orang Kristen, orang Kristen Sidin pulang ke Makkah, berhaji. Nabi Isa nih, Sidin sempat kawin dengan seorang perempuan daripada orang Palestina. Kawin Sidin sampai banak lu ikut Nabi Isa. Betul Sidin ke Makkah berhaji. Ke Madinah ziarah ke makam Rasulullah SAW. Waktu di Madinah itu Nabi Isa garing, imbang garing meninggal dunia. Nabi Isa. Nah, lalu setelah meninggal dunia dikuburkan jasad Nabi Isa di samping makam Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah. Itu kita kisahnya. Imam Mahdi akhirnya Sidin yang memimpin kaum muslimin. Nah, setelah 40 tahun berlalu dalam kemakmuran, dalam keadilan, dalam keberkahan, dalam kejayaan umat Islam, kan hendak kiamat hari ini. Lalu Tuhan kirim angin. Tuhan kirim angin. Yang angin itu apabila dihiyut atau kena oleh orang Islam, maka orang Islam ini meninggal dunia berataan. Orang Islam ini bila kena angin itu, termasuk Imam Mahdi. Jadi orang Islam ini meninggal berataan, nang sisanya nang kada Islam lagi. Berarti di situ nanti akan terjadi hari kiamat. Ketika kada ada lagi nang mengucap Allah, ketika tidak ada lagi terdengar azan, ya nang matahari kita timbul di sebelah barat. Biasanya kan timur nih, masih di timur nih, tenggelam ke barat. Nih timbulnya dari arah barat ke tengah, batu tinggalannya ke barat pulang. Nah, ketika itulah nanti akan terjadi hari kiamat. Nah, jadi ibaratnya bila Imam Mahdi muncul sudah, Nabi Isa muncul, kada lawas kiamat. Jadi bujur aja hadis Nabi itu tidak akan terjadi hari kiamat kalau masih ada lagi yang mengucapkan Allah. Artinya masih ada orang Islam. Menurut orang Islam matian dah, tinggal orang-orang yang nakal, orang yang kada Islam. Nah, di situ nanti akan terjadi hari kiamat. Apa jadi sampai ke situ tadilah kisahnya lah. Tinggal lagi ulanjut nah. Lawan menghilangkan jadi dajjal. Nah, bujur.
Nah, jadi hati-hatilah menjimak bini. Nah, bini haid lo pina lahir dajjal lah. Bisa jadi ada kisahnya gitu. Belum mendengar dari kawan ulun coba kisah. Tahu kitab di mana itu. Jadi dajjal itu lahir daripada hubungan antara laki-laki perempuan, yang perempuan itu waktu haid. Nah, bahaya. Nah, teruslah. Artinya tidak memenuhi ajakan suami untuk bersenggama tidak termasuk perbuatan dosa kalau tadi belum mandi wajib. Tidak termasuk orang yang diancam oleh sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nah, Pajar Ibnu Abbas meriwayatkan hadis Rasulullah bersabda, "Lau anna imra'atan ja'alat lailaha qiyaman wa naharaha siyaman wa da'aha zawjuha ila firashihi wa ta'akhkharat anhu sa'atan wahidatan ja'at yaumal qiyamah tushabu bis salasili wal aghlali ma'asy syayatini ila asfali safilin." Artinya, andaikan seorang istri menjadikan seluruh waktu malamnya untuk melakukan salat, artinya panahajud bener nih pebinian nih, dan siang harinya untuk berpuasa, memuasa bener nih, lalu gara-garanya nih suaminya memanggilnya ke tempat tidur karena mesti jima lah, jangan laki kawani aku guring, nah bisa juga tah, atau misalnya kawani aku bepandir sebelum tidur. Nah, apalagi misalnya ayo kita nitoh misalnya. Nah, sedangkan si istri menundanya 1 jam. Kena dulu bahnya aja nolong nih, sibuk lagi nah. Membalasi chat. Nah, misalnya penting ya sampai sejam, maka kelak pada hari kiamat dia akan diseret dengan rantai perempuan tuh dan belenggu terbuat dari api neraka, dikumpulkan bersama setan hingga sampai di tempat yang serendah-rendahnya di dalam api neraka. Ini baru menunda sejam, ada melayani cuman ditundanya sejam, apa lagi kada kon lalu melayani padahal kada ada uzur apa-apa. Nah, jadi namun bebinian ngin takutan meneleh menunda-nunda nih. Jadi laki nang bekia tuh lakas-lakas. Ija laki kita guringan atau kita ke kalambuan, makalambu juga lah guring. Nah, iyalah kasih itu pahala besar. Bila menolak dosa, menunda aja sesejam berdosa. Nah, itu ancamannya nih. Bagi seorang suami, tapi lah suami nang bijaksana tuh dilihat juga bang bini ini lihat juga situasi di kondisinya, amun bini ini pina moodnya kada tapi nyaman, jangan bininya menolak, kesian bini kita kena dapat dosa. Amun bini kita pina sigar aja, pina nyaman dibawai, ayo bawai. Nah eta. Bagi seorang suami haram menyenggamai istri di hadapan lelaki lain. Nyatai ya Allah. Ini maksudnya telah amunnya nang benampak dilihat tuh nyata. Ini maksudnya tuh dia walaupun berdinding, cuman suaranya kedengaran. Nah, itu jangan. Ya baik ini pan ya, jangan tapi menimbulkan suara yang gaduh. Termasuk orang lain ini bintuha. Ngalih kala di rumah bintuhan, ngalih kala tak bebas. Di rumah bintuhannya ngalih bener, ya harus diredemai dulu suaranya. Atau di hadapan wanita lain. Makanya lah kalau orang toh bisi bini dua, kada boleh waktu nang berhubungan intim tuh kada duanya dipakai waktu itu kada boleh. Jadi tunggal ikongan pang, malam ini saya ikong ini, malam besok saya ikong ini, jangan digabung bertiga main kada boleh.
Jangan, tidak boleh. Orang bisi bini dua nih. Pada waktu suami akan mengumpuli istri, nah disunatkan memulainya dengan membaca basmalah ya, bismillah juga. Orangnya bismillah. Bismillah. Soalnya bila kada bismillah, empat juga setan menggawi bini kita. Empat juga cuma akun lah. Bini kita nih dipakai setan akun lah. Ada akun kalau kita. Kawan kita, cobalah kita bisi kawan kita ini dibandingkan dengan setan, jahat mana ya? Jahat setan enggak lah. Kita misalnya kawan kita nih merayu bini kita, sehari kita, apalagi setan nih, empat jima juga gara-gara ada bismillah, ada bismillah. Maka bismillah kita ya Allah sebelum menggawe tah. Apalagi kalau doanya nih tah, nang doa nang mencoblos tah. Mencoblos, lain mencoblos pemilu lah. Nah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Artinya tuh, ya Allah, jauhkan kami daripada syaitan, jauhkan syaitan daripada kami. Jadi kita memohon kepada Allah Ta'ala, syaitan kan mengganggu. Bukan kayak itu. Allahumma jannibna syaitan, jauhkan kami daripada syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana, itulah. Dan jauhkan syaitan itu daripada anak yang seandainya pian beri rezeki kepada kami berupa anak yang hasil hubungan intim nih. Jadi bila kita berdoa itu, baca doa itu, entah bini kah membaca, laki maminakan tah, atau laki membaca itu, bini maminakan. Karena kalimatnya jamak bang, saya kongin berdoa. Nang bini itu mendoa mengaminakan amin ya bini. Maka setan kada kawan mengganggu kita suami istri. Seandainya dengan hasil berhubungan intim itu nanti akhirnya hasil anak rezeki dah, maka anak kita insya Allah tidak diganggu oleh setan juga. Tidak diganggu oleh setan. Nah, artinya jauh benar daripada jadi dajjal anak kita. Kada diganggu syaitan lah. Babasmalah. Nah, membaca surah Ikhlas. Ini sebelum jima lah. Ya, baca nang qul huwallahu ahad sekali. Kalimat takbir. Allahu Akbar, karena anak berjihad bangsanya nih. Kan orang biasanya kan perang jihad, Allahu Akbar, tapi jangan tahu nyaring lah. Apa aja bintuhan hendak jihad dah bahaya ya saya. Hendak membunuh Yahudi karena pahalnya kayak membunuh Yahudi kalau dah. Nah jangan jawab enggak itu. Begamat ya Allahu Akbar. Nah, begamat aja. Dan tahlil. Nah, membaca tahlil la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya sekali barang. Atau 3 kali kan. Serta membaca doa. Nah, ada tambahannya nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil nutfata zurriyatan tayyibatan. Nah, ini ada tambahannya di sinilah. Bismillahirrahmanirrahim lah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil nutfata zurriyatan tayyibatan. Nah, amalkan biar kita nang bisi bini nih. Amalkan nomor hidup berang. Nah, apa artinya dengan menyebut nama Allah yang maha luhur lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah spermaku keturunan yang baik. Jadi artinya bila berkompol nih, kalau misalnya jadi anak, mudahan jadi anak yang soleh. Nah, itu jangan jadi dajjal. jangan nang buntat. Nah, itu. Dalam kaitan doa sebelum bersenggama, Rasulullah SAW telah bersabda apa ya? Lau anna ahadakum, ada aja doanya sini leh. Lau anna ahadakum iza ta'alahu qala Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Fa in kana bainahuma waladun lam yadurrahu syaitan.
Artinya apabila salah seorang di antara kamu mengumpuli istrinya, artinya sebelum mengumpuli bininya nih, hendak itu nih bersenggama, lalu dia membaca Allahumma jannibni syaitan atau jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Apa artinya? Ya Allah, jauhkan syaitan daripada aku. Nah, munnya janibnya kan daripada kami, maksud kami itu ulun bini ulun, dan jauhkan syaitan dari apa yang telah engkau rizkikan kepadaku. Napa? Nang rezekina ya berupa anak. Artinya jauhkan anak kami ini daripada syaitan juga. Maka bila orang membacanya itu nih sebelum berhubungan intim nih lawan bininya nih, maka anak yang akan dilahirkan dari hasil persenggaman itu tidak akan digoda syaitan. Tidak akan digoda syaitan. Apakah lagi anak kita lahir, kita azankan nyala telinga kanan, ikamatkan di telinga kiri. Nah, supaya nang awal-awal nang terekam pada dirinya itu kalimat Allah, kalimat nang bagus. Kemudian pulang dibacakan di bumunannya surah Inna Anzalna tah. Seorang-orangnya 3 kali sebanyak-banyaknya, kada ada batasnya. Bila membacakan itu insyaallah anak kita terhindar daripada perzinahan. Ada juga amalan daripada Tuan Guru. Anak kita nang masih bayi ini tuh dengan ini nih, apa namanya nih, kelingking. Kita pakai liur kita. Kita tulis di paha kanan anak kita huruf shad. Bantu pulang, kita ambil pulang liur kita. Kita tulis di paha anak kita nang bayi lah, di paha kirinya huruf dot. Tahu ya Allah, huruf shad ada titik, huruf dot ada huruf shad ada titik, huruf dot titik. Insya Allah anak kita tuh kada melakukan perzinahan juga, insya Allah dihindarkan Allah Taala daripada tagawi zina seumur hidupnya. Nah, tak ada amalan dari orang bahari. Yang mana aja deh itu digawe oleh anak kita yang masih kecil atau misalnya ganalai sudah cuman belum balik kan. Nah, kita tulis pakai ini namanya nih kelingking kanan pakai liur aja. Nah, kita di pahanya shot, paha kanan huruf shot, paha kiri huruf dot. Nah, itu insya Allah itu ilmu orang bahari itu tahu di kitab ada kah? Cuma kita mendengar dari mulut ke mulut saja. Nah, itu insya Allah dihindarkan daripada perzinahan. Nah, kemudian apabila anda telah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bertahlillah untuk para almarhum dan almarhumah yang kita sebutkan namanya tadi. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah illallah.